Hai sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisi yang sedang terjadi saat ini. Oke? Kali ini kita akan reading buat kalian Aries tentang kapan sih si dia akan datang dalam hidup kamu, ya? Seseorang yang kalian nantikan kedatangannya ini bisa jodoh kamu, ya, atau seseorang yang lagi ada di fokus kalian saat ini. Oke? Dan seperti biasa, readingan ini sifatnya general, ya. Jadi bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Kalau nggak resonate, jangan dipaksakan. Ambil positifnya aja sebagai motivasi kalian ke depannya. Oke? Langsung aja kita mulai ya. Untuk kartu oracle ya di sini kalian punya exchanging gift. Oke? Pertukaran hadiah ya. Oke, untuk kartu tarotnya kalian punya Five of Swords, ada The Magician, ada Eight of Cups, Page of Swords, ada Four of Swords, dan Justice. Oke, untuk kalian Aries, kira-kira siapa nih yang akan datang dalam kehidupan kamu di masa mendatang? Untuk zodiak yang akan datang di dalam kehidupan kamu, sepertinya dia adalah seorang Libra, ya. Ada Justice di sini, oke. Ada juga Virgo dan Gemini, ya. Tapi yang paling kuat di sini adalah Libra, oke. Kita mulai dari kartu tarotnya, ya. Di sini ada Five of Swords, ada The Magician, oke. Orang ini sepertinya tipikalnya itu adalah orang yang sangat pemikir, ya, memikirkan segala hal, ya, atau apapun akan dia pikirkan sampai hal-hal yang terkecil, ya, hal-hal detail yang sebenarnya nggak perlu untuk dipikirkan, ya. Jadi dia ini orangnya selalu memikirkan segala hal, ya. Yang nggak penting pun akan dia pikirin. Sehingga orang melihat dia itu sepintas seperti orang yang serius, ya. Dan agak kaku, oke. Karena ya itu tadi sifat dia yang terlalu pemikir, ya. Orang ini punya banyak talenta. Dia selalu haus untuk belajar banyak hal, oke. Dia tipikal orang yang suka belajar, yang suka mengeksplor hal-hal baru, ya. Dia suka pengetahuan, oke. Terlebih lagi dia adalah orang yang rasional, ya, yang lebih mengutamakan pikiran dibanding perasaan, oke. Orangnya ini logik, ya, penuh logika dan jarang main perasaan untuk hal-hal yang sifatnya prinsip, ya. Ada Justice di sini, oke. Ini adalah simbolnya Libra, ya. Keseimbangan, oke. Kestabilan, keadilan, ya. Siapapun yang akan datang ini, ya, mungkin zodiaknya bukan Libra, ya, tapi dia adalah orang yang tahu bagaimana harus bersikap, ya, atau menyikapi apapun yang datang kepadanya, ya, baik itu masalah ataupun ide-ide atau opini-opini yang datang dari luar, ya. Jadi dia tahu banget menyikapi semua yang datang ke dalam diri dia, ya, baik itu informasi ataupun hal-hal negatif, ya, yang datang di dalam kehidupan dia, ya. Dia punya pemikiran sendiri, cara penyelesaian sendiri untuk mengatasinya, oke. Dia selalu punya pikiran yang positif, ya, cara pandang yang berbeda dari kebanyakan orang. Dia tahu bagaimana memanage pikirannya supaya tetap positif, ya, sehingga bisa menangkal hal-hal negatif yang datang dalam dirinya, ya. Di balik sikap dia yang serius, yang pemikir, ya, terkadang dia juga suka masa bodoh sebenarnya, ya. Jadi kayak agak sembrono, agak nyantai, ya, lebih santai,
Tapi di sisi lain dia sangat tahu kualitas dirinya, ya, dan paham bagaimana dia harus merefleksikan dirinya dalam kehidupannya sehari-hari, ya. Jadi orang ini tahu apa yang menjadi tujuannya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk bisa mencapai tujuannya, ya. Dan dia ada tipikal orang yang haus akan ilmu pengetahuan, yang akan rela menghabiskan banyak waktu untuk menimba ilmu, ya. Dia nggak akan pernah puas dengan ilmu yang dia dapat. Dia akan terus mencari ilmu-ilmu baru, ya, dan memperkaya dirinya dengan pengetahuan yang sangat berguna buat dirinya. Oke. Di sini ada exchanging gift, ya. Tipikal orang ini sangat percaya pada pemahaman kalau untuk sesuatu yang bernilai, maka dia pun harus bernilai, ya. Jadi dia harus memberikan feedback yang bernilai juga untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Oke. Jadi jika dia ingin mendapatkan seorang pendamping yang bernilai, ya, dia pun harus punya nilai yang sama dengan calon pendampingnya itu, ya. Dia nggak mau kelihatan bodoh, ya, dengan tidak memiliki persamaan level dengan seseorang yang akan menjadi pendampingnya, ya. Dia ingin punya level yang sama, atau kalau bisa dia punya level yang lebih tinggi, ya, dari pasangannya. Oke. Itu buat dia adalah sebagai pembuktian, ya, atau menunjukkan kalau dia punya kualitas yang baik, ya, yang patut dibanggakan. Oke. Orang ini sangat tahu bagaimana menghargai waktu yang dia punya, ya. Dia nggak akan mau membuang waktunya percuma untuk suatu hal yang sia-sia. Dia adalah seorang pekerja keras, ya, multi talenta, dan tahu apa yang menjadi tujuannya. Oke. Dan dia paham apa yang harus dia lakukan untuk bisa meraih apa yang menjadi tujuannya. Oke. Di sini ada the magician, ya. Dia adalah seseorang yang luar biasa, yang bisa mengubah apapun, ya, yang awalnya nggak berharga menjadi berharga, ya. Dia bisa mengubah apa yang menjadi perhatian dia saat ini, ya, atau apa yang dia kerjakan itu menjadi sesuatu yang istimewa, ya. Jadi kalau orang lain mengerjakan sesuatu pekerjaan, ya, mungkin hasilnya biasa-biasa aja, di tangan orang ini pekerjaan yang sama bisa punya hasil yang berbeda, ya, lebih bagus, lebih qualified, ya. Jadi dia benar-benar adalah seorang yang luar biasa, yang bisa memanifestasikan apa yang ada di pikirannya dia, ya. Jadi kalau dia datang dalam kehidupan kamu, ya, di masa mendatang, kamu mungkin akan sedikit kaget, ya, dengan karakter orang ini. Oke. Sifatnya yang pemikir dan agak serius, ya, akan membuat kamu tuh agak kurang nyaman di awal, ya. Tapi seiring waktu berjalan, kamu akan mulai bisa mengimbangi dia, ya, karena sebenarnya orang ini adalah orang yang asik, ya. Hanya saja dia orang yang sangat fokus pada apa yang menjadi tujuan dia, ya. Jadi sangat sedikit waktunya untuk bermain-main, ya, untuk sekedar bersantai, oke? Tapi kalau kamu bisa mengimbanginya, ya, hubungan kalian tuh akan berjalan harmonis, oke? Sifat kamu Aries dengan orang ini sebenarnya nggak beda jauh, ya. Hanya saja orang ini lebih mau menerima masukan-masukan dari orang lain, ya. Jadi kalau nanti kamu bertemu dengan orang ini, ya, disarankan buat kalian Aries, ya, untuk bisa lebih mengimbangi dia dengan mengurangi sifat kalian yang mungkin sebagian ada yang posesif, ya, yang protektif. Oke. Orang ini nggak suka dikekang, ya.
dipantau terus-menerus. Dia itu inginnya diberi kebebasan, ya, kebebasan yang dia jamin akan dia jaga, ya, dan dia nggak akan mengkhianati kepercayaan yang sudah kamu beri, ya. Jadi kamu bisa melepaskan dia beraktivitas tanpa kamu harus khawatir dia akan mengkhianati kamu, ya. Dia ini adalah tipikal yang setia, oke? Dia nggak suka mempermainkan sebuah hubungan. Kalau dia merasa nggak nyaman dengan hubungan itu, dia akan menyelesaikannya, ya, atau mungkin mengakhirinya kalau dia mengambil keputusan yang ekstrim. Baru kemudian dia akan menjalin hubungan yang baru dengan orang lain, ya. Jadi dia nggak akan bermain api di saat masih ada hubungan dengan seseorang, oke? Orang ini sangat menjaga komitmen, ya. Dia sangat menjaga perasaannya dan dia pun berharap pasangannya bisa menjaga perasaannya juga, ya. Dan di sini dia berharap mendapatkan pasangan yang sama dengan dia, ya, baik dalam karakter maupun dalam pemikiran, ya, visi dan misi kehidupan kedepannya, ya. Dia ingin punya pasangan yang punya pemikiran yang sama, yang bisa buat teman sharing, yang bisa buat bertukar pikiran, ya, membicarakan masa depan, oke? Dia nggak suka pasangan yang suka gosip, ya, membicarakan keburukan-keburukan orang lain, ya. Buat dia itu adalah buang-buang waktu yang nggak penting, karena dia berpendapat kalau yang penting adalah bagaimana bisa membawa kehidupan kalian ke tujuannya, ya. Jadi gak perlu mengurusi hal-hal yang gak penting di luar itu, oke? Jadi dengan kamu memahami karakter orang ini, ya, akan sangat membantu buat kamu bisa mengimbangi dia, ya, sehingga bisa meminimalisir benturan-benturan yang mungkin akan timbul, oke? Dalam suatu hubungan pasti akan ada benturan-benturan, ya, akan ada masalah-masalah yang timbul, oke? Itu adalah hal yang alamiah, ya, sebagai proses pendewasaan diri untuk membentuk kalian menjadi pribadi yang lebih dewasa, ya, yang lebih bijak dalam menjalani kehidupan kalian ke depannya, ya. Dari benturan-benturan itu, dari permasalahan-permasalahan itu, ya, kalian akan bisa lebih mengenal pasangan kalian, ya, dan tahu bagaimana cara mengimbangi pasangan kalian, ya. Jadi kalian ke depannya bisa saling support, saling melengkapi satu sama lain, oke? Sehingga kalian bisa jalan beriringan menuju masa depan yang sudah kalian rencanakan di awal hubungan kalian, oke? Kalau ditanya kapan dia akan datang dalam kehidupan kamu, mungkin orang ini akan datang di sekitar bulan Januari tahun depan, ya, atau mungkin Oktober tahun ini, ya. Jadi antara dua itu, Oktober tahun ini atau Januari tahun depan, ya. Tapi bisa juga di bulan-bulan yang lain, ya. Tapi yang lebih kuat di sini adalah bulan Oktober dan Januari, oke? Ya, kapanpun dia datang, ya, mudah-mudahan kalian sudah siap, ya, saat itu tiba. Jadi sebelum dia datang, ya, alangkah baiknya buat kamu untuk mempersiapkan diri kamu, ya, mengasah diri kamu, potensi kamu, talenta kamu, ya, mempercantik diri kamu atau memperganteng diri kamu, ya, supaya kelihatan lebih baik, ya, dan sama kualitasnya dengan dia nanti, oke? Jadi kamu nggak perlu merasa tertinggal, ya, atau lebih rendah dari dia, oke? Mudah-mudahan siapapun yang akan datang ini, ya, baik jodoh kamu atau seseorang yang ada di fokus kalian saat ini adalah seseorang yang terbaik, ya, pilihan Tuhan buat kamu, oke? Seseorang yang akan mau menerima kamu apa adanya, mau mendampingi kamu dalam suka dan duka di
sepanjang hidup kamu ya, sampai akhir hayat hidup kamu. Dan mudah-mudahan juga dia akan bisa menjaga hati kamu ya, dan melimpahi kamu dengan cintanya ya, yang gak akan pernah berakhir. Oke? Saya harap readingan ini resonate ya buat kalian, bisa menjadi kenyataan dalam hidup kalian. Oke? Kalaupun ini readingannya meleset ya, tetaplah positive thinking. Ya, tetaplah optimis kalau suatu hari nanti kamu akan bertemu dengan orang yang tepat, orang pilihan yang sudah dipersiapkan Tuhan buat kamu, ya. Karena seringkali apa yang terbaik buat kita belum tentu baik menurut Tuhan. Beliaulah yang tahu siapa yang terbaik buat kamu, apa yang terbaik buat hidup kamu, dan kapan waktunya semua yang baik itu datang di dalam hidup kamu. Oke? Aries ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian, bisa memotivasi dan menginspirasi kalian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.